Guru SD Gunung Kidul yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Destinasi Budaya Positif pada hari Selasa 24 Agustus 2024 di ruang kelas 1 penyajian halangan surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah pantun untuk membangkitkan semangat kita semua. Dan juga hari ini sepertinya Bapak Ibu ada yang mau ada acara keluar ataupun ada kepentingan. Tentunya nanti dijawab dengan cakap gitu ya. Iya, siap. Ikan sepap, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Selamat mengikuti acara Destinasi Budaya Positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Iksan Amin Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kita berjalan lancar dan membawa keberkahan serta manfaat bagi kita semua, marilah kita sejenak menundukkan kepala saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud rasa cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Kepada yang bertugas di Kementerian Pendidikan Pendidikan Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SDNT kepada yang terhormat Bapak Haji Selamat sebagai Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad yang saya hormati Bapak dan Ibu
kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan desiminasi dari calon peserta dari CGP yaitu Angkatan 11 Ahmad Ihsan Amin. Harapan saya pada desiminasi kali ini itu tidak sekedar untuk dijadikan sebagai teori saja, tetapi apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber itu dilaksanakan, diterapkan dalam tugas Bapak dan Ibu sebagai pengajar di kelas masing-masing. Oleh karena itu, yang pertama saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah ucapan terima kasih atas kehadiran, atas kesediaan untuk mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, desiminasi pada kesempatan hari ini kita nyatakan untuk dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara desiminasi budaya positif pada publik. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian atau desiminasi budaya positif dari Bapak Ihsan Amin Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ihsan Amin Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Salamun, selaku Kepala SDNP Gunung Kidul dan Bapak Ibu SDNP Gunung Kidul yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya untuk menghadiri acara desiminasi budaya positif dari saya Ahmad Ihsan Amin, CGP dari kelompok A11 41 Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pertama dan utama marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sempat, nikmat umur dan nikmat sehat. Kita bermuhajabah di sini berbagai praktek baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, kita belum semangat kalau belum konsentrasi. Kita tepuk fokus dulu. Fokus dari Bapak Ibu. Pertama adalah melihat, mendengar, menyimak, fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oh, siap fokus? Ya, tak ice breaking dulu sebentar. Ice breaking ya. Fokus dan fokus. Ada yang bisa jawab berapa kali? 2. 3. Oke, button. Berapa lagi? 3. Ayo terserah nanti kita konsentrasi mulai ya. Fokus. Ada yang bisa jawab? 3 kali langsung. 1 ya, ayo. Udah? Mas Reza belum? Belum. Fokus, fokus dan fokus. 3. Ada yang belum? Masih bingung? 4. Ada yang bingung? Kuncinya perhatikan kalimat fokus, fokus dan fokus. Ya, bisa untuk di kelas. Katanya fokus. Ya, lanjut ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya baik. Nah, ini pertama adalah rancangan aksi nyata saya. Itu latar belakangnya saya pelopori adanya murid yang melanggar peraturan sekolah dan tujuannya dengan menunjukkan profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya apa?
guru dan murid berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Murid konsisten melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ini lini masa yang akan dilaksanakan adalah kita bersama-sama Bapak disebut Pak Kepala Sekolah, guru kelas, guru mapel dalam kegiatan ketertiban siswa dengan merancang sosialisasi kepada kasih jawab ini pada hari ini, dan kita menyusun keyakinan kelas di wali kelas masing-masing. Kan sudah ada kesepakatan kelas itu nanti dikembangkan menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini daya dukung yang saya butuhkan yaitu orang tua di rumah. Misalnya saya WA, ya kadang-kadang kalau ada anak yang sakit ya saya juga perhatikan. Itu salah satu dari budaya. Ini saya hari ini membagikan pengalaman dan penerapan budaya. Itu ada konsep pertama budaya positif. Yang pertama, apa Bapak Hudi? Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, Pak Wawi, Budaya positif. budaya positif itu sendiri. Yang ketiga, apa Pak Haji? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, Bu Tiwi, Motivasi perilaku manusia. motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, Bu Indah, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, Bu Atun, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, benar ini apa benar? Restitusi. Nah, ini dari ketujuh ini adalah cakupan dari dasar budaya positif. Lanjut ya. Nah, ini dasar dari belajar budaya positif. Masih ingat pelaku dari profil pelajar Pancasila? Masih? Boleh kita nyanyikan bersama-sama? Yuk. 1, 2, 3. Lanjut Bapak Ibu, belajar dengan paradigma baru didasari yaitu adalah adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, bermacam-macam di dalam kelas, yang auditori, visual dan sebagainya, itu kinestik. Nah, itu yang itu dengan alurnya itu dari apa dasarnya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa Mas Reza? 6 ya. Disiplin positif. Nah, disiplin positif kaitannya karo apa buat itu? Perilaku, betul. Berarti karo hukuman betul. Ya bisa ya. Tata tertib, Haji nggih, Pak Haji? Bisa nggih. Nah, itu disiplin. Disiplin bisa dikaitkan dengan tindakan yang kita itu mesti disiplin positif, yaitu kita hukuman mesti kalau salahnya hukum mesti. Nah, itu adalah kalau di dalam kurikulum Merdeka itulah sebagai alternatif terakhir atau yang kita gali adalah jangan menggunakan sama sekali hukuman. Nah, itu nanti akan berefek kepada siswanya. Nah, ini kalau disiplin positif itu diaurakan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Dari dalam dirinya si murid pengen disiplin. Dari disiplin itu kita dari keyakinan kelas. Nah, nanti itu kita kembangkan. Motivasi ekstrinsik itu didapat dari pengaruh teman-temannya. Misalnya melo-melo terkait nakal, yo melo nakal. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia.
saja. Tentang dasar manusia yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, ini bertahan hidup, 5 dasar kebutuhan kita. Bertahan hidup contohnya apa? Yaitu makan, minum, istirahat, tempat berteduh, terus kasih sayang dan rasa terima. Nah ini yo mesti kayak olah sanksi berbujuan. Kalau di dalam kelas kita sebagai guru harus menyayangi anak didik kita dengan rasa apa? Kita menerima baik kekurangannya maupun kelebihannya. Caranya orang tidak gitu. Nah ini adalah penguasaan diri kita ini. Kita berposisi sebagai guru harus seperti itu. Terus kebebasan. Nah ini kebebasan dan kesenangan. Ini hampir di dalam kelas kita mungkin orang basic usil ya. Dalam hal ini adalah, nah itu bisa dikategorikan murid ingin ada bebas. Bebas di sini tetap ada batasannya. Terus kesenangan, biasanya kesenangan usil. Kesenangan sering dari kan sami. Itu adalah dasar kebutuhan manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Contohnya ingin Americana, pasti di dalam hati atau pikiran pasti ya, ada motivasi lebih. Itu yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hubungan. Biasanya siswa itu karena terpaksa dari sini. Terus untuk mendapatkan imbalan, ingin juara siji dari wong tuane paling siji mendapatkan imbalan. Nah itu ini yang terakhir adalah menjadi mereka. Nah ini motivasi dari dalam mereka sendiri tanpa paksaan, tanpa imbalan. Nah, ini tak garis bawahi konsep disiplin identitas yang pernah menghukum siswa Bapak Ibu? Belum ya? Pernah memarahi siswa Bapak Ibu? Sering. Pernah kasih penghargaan kepada siswa Bapak Ibu? Pernah. Hukuman di sini kita mungkin pernah melakukan hukuman kepada siswa. Akan berdampak seperti apa? Menyakiti dalam ini adalah mungkin menyakiti pikiran, menyakiti hatinya. Nah, menjadi nyaman atau tidak dalam kelas? Tidak nyaman. Nah, itu murid merasa takut. Misalnya zaman dia kita rumah bawa detek, tuh. Nah itu, murid akan menyembunyikan kesalahannya. Di sini murid itu rasa bersalah, dia tidak akan mengakui. Ini murid akan menjadi rendah diri, murung, misalnya murung terus. Nah, ini garis bawahi penghargaannya gagal. Penghargaannya gagal itu seperti apa? Contohnya di dalam kelas biasanya saya sendiri dulu ya ngaweh sering ngajajan, sering mesin A, si B, sing cokin karena itu kalau dikaji ulang sekarang itu tidak efektif. Itu tidak efektif karena apa? Bisa merusak hubungan di sini adalah antara teman. Sing pinter ya, pinter mematikan kreativitas. Sing keton pinter ya pinter terus sing bodoh akan semakin tenggelam. Nah ini menghukum dengan sistem ranking. Nah di dalam kurikulum Merdeka kita sebagai guru menghilangkan itu adalah adaptasi dari kurikulum Merdeka. Terus kita merampas hak menghargai dirinya. Jadi murid ke dongeng baik. Di situ kan akan ada kecemburuan antara si A dan si B tidak baik. Oke. Lanjut. Nah ini
Disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi karo restitusi. Ini konsekuensi adalah penguatan jangka panjang dalam kelas. Biasanya murid harus menghormati peraturan atau kesepakatan kelasnya. Murid juga merenungi kesalahan yang sudah dibuatnya. Ini restitusi. Murid itu di dalam restitusi itu bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Contohnya di dalam kelas aksi nakal, zina, apa ngalaman. Nah itu kita gali penyebabnya seperti itu. Dan di sini posisi guru itu sebagai, nanti ada materi selanjutnya. Nah ini kita sebagai guru harus bisa membimbing murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Dan apa nanti ada pertanyaan pemandingnya. Dari kontrol kita sebagai guru ya. Astagfirullahaladzim, ada seperti itu. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid ya, dan kembali kepada karakternya yang lebih kuat. Ciri-ciri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contoh dari ini adalah misalkan murid tidak mengulangi kesalahan yang sama, memperbaiki hubungan dengan temannya. Berarti memperbaiki itu bukan paksaan dari dalam dirinya, tapi menawarkan dirinya. Kita sebagai guru menuntun dalam diri untuk tindakan. Yang kita tuntun di sini adalah karakter, bukan tindakan menghakimi. Muatkan fokus dan solusi. Contoh kasus yang seperti ini. Ini ada yang bisa membacakan, Mbak Tiwi? Sing hukuman. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut untuk mengerjakan jumlah soal pada PR yang diberikan dengan dilipat gandakan. Guru marah dan murid menjadi takut. Hukuman. Apakah dulu ya saya sebagai murid berpengalaman terlambat sekolah, tidak mengerjakan PR, pasti disuruh menuliskan kalimat saya tidak akan mengulangi lagi sampai satu halaman itu adalah sebuah hukuman. Nek kados niki sekarang sudah tidak boleh. Kita kurang-kurangi itu. Terus konsekuensi, coba Bu Aton bisa jelas dulu. Guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk mengerjakan PR pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah ini kita memberikan konsekuensi adalah memberikan kesempatan. Di sini misalnya murid orang garap PR, di zaman duluan orang garap PR mesti orang garap kan jaga latar masuknya untuk. Nah kita berjalan seiring waktu di jam istirahat atau di jam pulang sekolah, murid berlatih untuk yang mengerjakan PR-nya yang sudah. Di sini guru tegas dan saya juga masih latihan tegas, siswa menghormati peraturan sekolah. Nah ini adalah saling umpan balik dari siswa maupun guru. Terus restitusi, Bu Indah bisa dibacakan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa dengan masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan ulang lagi. Ini menyatakan keyakinan kelas. Nanti kita praktek bersama. Nah ini keyakinan kelas di sini adalah yang sudah disepakati bersama. Pasti Bapak Ibu Mapel juga ada kesepakatan bersama ini. Nah itu ini terbuka untuk saling menghormati. Nah ini 5 posisi kontrak guru dalam studi restitusi. Pak Salmon bisa dibacakan apa saja? Hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke. Ada berapa? 5. Penghukum, biasanya langsung menjas. Nanti menjas orang langsung orang nanti alasannya lah. Menghakimi. Kita latihan mengurangi. Era sekarang kita harus
cari tahu dulu permasalahannya, alasannya. Terus pembuat rasa bersalah di dalam ini adalah kita bukan langsung menunjuk siswa salah, tetapi kita gali dulu permasalahannya apa, siswanya kenapa, dan itu kita cari tahu bersama. Sebagai teman, dulu sebagai teman, saya kadang jam istirahat di kelas, di percakapan anak. Itu kadang ada anak yang mau cerita. Tadi seperti ini, si A seperti ini. Itu biasanya saya tidak langsung menjudge si A salah, si B salah, tetapi kita dari sisinya satu, sisi itu, nah posisi teman kita menampung semuanya seperti itu. Pemantau, tugas di sini adalah memantau dalam artian itu orang langsung nyalahkan kabeh, dalam analisis situasi dan mencari solusi. Manajer ini bisa dikatakan paling dhuwur tuh posisinya. Nah ini yang ngontrol, yang memantau, yang mencari solusi, yang sebagai teman. Itu kita sebagai guru dituntut sebagai manajer. Seperti itu manajer dalam diri dia kudu duwe welas kasih ke anak. Nah itu. Nah ini keyakinan kelas yang tadi saya bicarakan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Sing atas bawah itu menanti, yang bawahnya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Peraturan dibuat oleh satu orang. Nek kesepakatan atau keyakinan kelas bisa dibuat oleh bersama. Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, apakah masih ada kalian misalnya dilarang minum ketika jam pelajaran, atau dilarang mencawil, atau tidak mendengarkan guru? Adakah seperti itu? Ada, mungkin ada Reza. Nah, kita rubah kalimat tidak boleh menjadi kalimat yang baik. Nah, di kalimat positif. Contohnya seperti itu. Tidak boleh berbicara sama sembarang. Siap, janganlah kebersihan. Nah, seperti itu. Ini biasanya tidak boleh makan di kelas, langsung makan pada tempat yang disediakan. Nah, seperti itu. Menjaga ketentraman, ketertiban atau kedisiplinan. Seperti itu. Nah, terus pertanyaan nomor 2, mengapa? Ini contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Tujuannya nganggo helm nganggo nopo sih? Untuk apa? Keamanan, keselamatan, ya, kenyamanan boleh. Nah, itu nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan boleh. Seperti itu contohnya. Ini praktek pembuatan kelas. Saya contohkan tadi peraturan-peraturan yang sudah disepakati, ya, kita latihan dibuat lagi. Saya kemarin bersama anak sudah latihan, misalkan dilarang mengolok-olok temannya. Jadi kita kali dan menjaga lisan ketika berbicara. Itu contohnya seperti itu. Terus contoh yang lain adalah mengubah peraturan sudah dengan kalimat posisi. Menentukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti apa saja? Disiplin, contohnya tanggung jawab, jujur. Nah, itu apa ya, sikap. Kebajikan itu seperti sikap-sikap
empati kepada teman itu bisa. Terus pendalaman keyakinan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi, contohnya dewek gawe kalimat positif, oke, ada aura negatifnya tidak tampak seperti. Contoh, jagalah kebersihan kelas. Kalimat tidak tampak seperti itu adalah kalimat negatif seperti kesepakatan kelas adalah tidak membuang sampah saksi. Nah itu seperti itu. Nah ini segitiga restitusi. Dan di sini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Tuh. Terus langsung tidak menjas. Ada umpan balik menggali. Tuh. Terus validasi tindakan dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu. Itu seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk bisa kamu tidak melakukan seperti itu lagi? Terus dikaitkan dengan sudah menstabilkan, dikaitkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas bersama tadi. Misalnya dilarang menjaga kebersihan kelas. Terus ada kasus laporan Pak Guru kemarin si A tidak melaksanakan piket. Nah, kita ambil, kita stabilkan keyakinan kelasnya seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini. Ini sudah praktek dan video.
kita ada praktek bersama. Ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Percakapannya di sini. Nanti baca bareng-bareng maju ke depan. Oke, siap Bapak Ibu? Ya. Pakai syarat tulisan sing salah yo diganti bulan. Belum sempat ngerti itu. Terus nanti berpasangan mau nggih? Milih sendiri atau bagaimana? Milih kejodohan. Pak Haji praktek mboten? Ya sebagai pematur boleh ya. Ada manajer. Iya. Manajer. Hah? Bisa melihat caranya memantau dari jauh antara guru dengan murid yang menyelesaikan masalah seperti itu. Kepala sekolah orang langsung bukan apa namanya lebu terjun langsung memantau dulu. Oh ya, manajer sebagai solusinya ya. Tuh, ini kita mau ustazah ya, saya melanggar sholat zuhur bersamanya Bunda. Ini kalau kembali yang mau dibaca bareng bersama-sama gitu. Ada yang jadi murid, terus tidak memakai seragam yang Mas Riza kira. Tak fotokopi dibaca bareng Mas Riza. Mbak Akbar. Ini Saksi Loroman. loro-loro. Nek Pak Kasih nanti praktek depan ya. Betul dilipat gagakan betul. Baca dulu. Oh, tapi apa? Nah, iya salah. Sudah ada yang berani? Siapa dulu? Yang maju kabeh. Yuk. Ya gantian praktek. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabar Mas Reza hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Mas Reza, Bu Guru manggil Mas Reza karena lagi ada laporan dari Bu Tiga kalau Mas Reza terlambat. Kenapa seperti itu ya? Apakah Mas Reza mengetahui jam berapa setelah dimulai? Jam berapa ya Bu? Jam 7 Bu. Baik, selain itu Bu Guru lihat Mas Reza hari ini tidak pakai seragam olahraga warna hijau seperti ketentuan. Kenapa ya? Baik, dia tadi belum disetrika sama Ibu jadi lupa nggak pakai seragam olahraga. Baik Mas, setiap orang pasti pernah berbuat salah kalau orang sekolah dan tidak memakai seragam sesuai dengan keperluan. Juga pernah dilakukan anak yang lainnya. Tapi apakah Mas Reza tahu bahwa Mas Reza melakukan pelanggaran? Iya Bu, saya sadar kalau saya salah. Saya terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam olahraga ke sekolah. Kira-kira alasan apa yang membuat Mas Reza terlambat? Nah tadi selain disetrika juga saya tidurnya bangunnya telat sehingga saya masuk sekolah. Oke, baik. Bukankah kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya Mas? Apakah masih ingat salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya ingat Bu. Minta tolong disebutkan Mas Reza yang ingat. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga
kejujuran dan kasih beribadah. Apakah Mas Rizal meyakini nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu? Iya Bu, saya sangat yakin. Baik, berarti kalau terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam sesuai ketentuan, maka tidak sesuai dengan keyakinan yang mana ya? Sesuai dengan keyakinan disiplin Bu. Baik, alhamdulillah jika Mas Reza sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Mas Reza bersedia memperbaiki kesalahan itu? Ya Bu, saya sangat sedia. Apa yang akan Mas Reza lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, saya akan belajar lebih lagi, kemudian tidak telat ke sekolah dan selalu menaati kesepakatan kelas yang telah kita susun bersama. Baik, kalau begitu. Sudah kemarin sudah siap membaca. Kepala cuma ada dua. Guru atau saya? Guru. Mereka itu saya. Salah. Serta jadi bacanya. Siswa tidak mampu sholat zuhur berjamaah dan bersembunyi di dalam kelas. Salah. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabar Mbak Dewi hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya dari Bu Indah. Mbak Dewi, saya memanggil Mbak Dewi sekarang ini karena kemarin saya menjumpai Mbak Dewi tidak ikut sholat zuhur berjamaah, malah bermain di kelas. Benar seperti itu ya? Iya, benar Bu Indah. Baik, Mbak Dewi. Setiap orang pasti berdosa. Tidak bisa sholat jamaah di sekolah juga pernah melakukan beberapa anak. Jadi Mbak Dewi bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi, apa Mbak Dewi tahu kalau itu perbuatannya salah? Ya, saya tahu Bu Indah. Saya salah karena kemarin tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Dewi tidak sholat berjamaah di masjid? Karena kan sebentar lagi mau pulang Bu Indah, jadi saya memutuskan ingin sholat zuhur di rumah saja. Lagi pula saya baru olahraga, jadi baju saya kotor seperti itu Bu Indah. Oke, baik. Banyak kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya Mbak. Apa masih ingat salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya, saya ingat Bu Indah. Minta tolong disebutkan kalau Mbak Dewi ingat. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan juga rajin beribadah. Oke. Apakah Mbak Dewi meyakini nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu? Iya Bu Indah, saya sangat yakin. Baik, berarti kalau tidak sholat berjamaah di masjid tidak sesuai dengan keyakinan yang mana ya? Tidak sesuai kesepakatan kelas kalau kita harus rajin beribadah Bu Oke, Indah. tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Betul. Baik, alhamdulillah kalau Mbak Dewi sudah mengetahui kesalahan yang dan meyakini keyakinan kelas kita, apa Mbak Dewi bersedia memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia Bu Indah. Apa yang akan Mbak Dewi lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan rajin sholat berjamaah di masjid. Tidak ada alasan lagi untuk baju kotor, akan membawa baju ganti ke sekolah dan juga disiplin untuk ikut sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Alhamdulillah, Guru sangat menghargai usaha Mbak Dewi untuk memperbaiki diri ini. Semoga Mbak Dewi bisa istiqomah untuk selalu sholat di masjid ya. Karena sholat berjamaah ini untuk melatih kita semua rajin beribadah tepat waktu. Sholat wajib ini juga kewajiban kita kepada Allah. Jadi dengan sholat di sekolah, kewajiban dan tanggung jawab kalian akan terjaga. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan sebelum kita sampai. Dan mungkin juga akan lupa ketika sampai rumah karena perjalanan rumah sehingga lupa untuk sholat. Tetap semangat ya Mbak Dewi. Terima kasih Bu Indah, terima kasih juga doa dan nasihatnya. Terima kasih Bu Indah. Selanjutnya Bu Nani dan Bu Rohmatun.
seminggu ini? 3 kali, Bu. Sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Liz, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya agar terus bisa lebih baik lagi. Betul tidak? Betul, Bu. Oke, Rizky, kita sekarang coba cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Oh iya, Riz, kamu terlambat pasti punya alasannya. Apa alasanmu seringkali terlambat? Karena saya sering begadang, Bu. Soalnya ada permainan baru di HP yang menarik perhatian saya untuk selalu memainkannya. Bahkan suka lupa waktu hingga harus malam. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Bu. Jika sering terlambat, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Tidak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Riz? Disiplin dan hadir tepat waktu, Bu. Oke, betul sekali. Menurut kamu, penting tidak disiplin dan hadir tepat waktu? Penting, Bu. Karena dengan disiplin dan hadir tepat waktu, berarti kita sudah menghargai diri dan juga orang lain. Saya menyesal sering dapat terlambat, Bu. Betul sekali. Lalu, apa langkah kamu agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi, Bu. Dan akan hadir dengan tepat waktu. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak hebat yang mau segera memperbaiki diri. Sekarang, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah praktek. Gimana? Ada yang murid? Monggo dari Pak Aziz sebagai pemantau. Katanya sebagai manajer. Ya. Hasil dari pantauan saya sebagai manajer. Pertama saya mengomentari visi dari para ibu-ibu yang tadi telah praktek di sini. Menurut saya ketika tokoh yang tadi ada di depan kita semua baik-baik saja. Saya amati benar dari wajahnya cara marah terhadap siswanya itu tidak lagi seperti bahasa orang tiga terus orang emosi orang kaget baik orang sendiri luar biasa. Kemudian tutur katanya dari ibu itu tidak menyakitkan anak yang merasa bersalah. Tidak langsung menghakimi ya. Tidak langsung menjustis, tidak istilahnya itu apa ya? Linguisnya itu bagus-bagus ilmu bahasa. Sehingga si anak tidak merasa tersakiti oleh ucapan seorang guru. Kemudian dari cara ibu menggali kesalahan anak itu tidak langsung ditegur kamu salah, tapi dengan cara coach. Iya. Tadi ada ketika orang guru coachnya ini bagus sekali. Sehingga si anak itu merasa bersalah dan sanggup untuk tidak mengulangi lagi. Harapan saya ini tidak hanya di teori sini, tapi dipraktekkan di kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk banyak kasih. Ya, ini semoga kita dari segi tiga institusi yang pernah kita praktekkan hari ini sedikit-sedikit kita mampu menjadi guru yang baik. Saya juga masih berlatih. Seperti itu, Pak Ibu. Ini posisi saya adalah dalam peralatan psikologi hendaknya menurut standar kriteria profesional dan sosial. Bagaimana guru mampu memprogreskan posisi korporasi saat ini, tidak lagi langsung menjudge salah. Seperti itu.
tapi mampu menjadi sistem ngomong. Di sini ngomong anak ya dengan sabar, kita pelatihan sabar dengan menuntun murid insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti kata Bapak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu berkembang sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di sini guru hanya dituntut untuk membimbing dan menuntunnya. Ing aso sengkolodo ing marjo aso tubuhi adaya. Sekian dan terima kasih. Bila ada umur panjang bolehlah mengamati, kalau ada umur panjang bolehlah mengamati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ini tadi terakhir bersama memecahkan masalah dan umpan balik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SPMD Gunung Kidul yang berbahagia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa melakukan seperti yang sudah diajarkan tadi sama Bapak Isan. Tapi kita tidak jadi seperti saya. Beliau dalam yang paling ya nggak apa-apa. Lalu kita sering mengatakan nggak apa-apa. Saya dengan maklum ya, sepertinya cukup acara pada siang hari ini. Guru kuliah, guru cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Nia Dewayati, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Karena apa? Belum izin Pak Guru, nanti tak. Nah, hari ini hari apa nih? Nih kemarin sudah membuat kesepakatan kelas di awal semester. Masih ingat apa saja? Tidak boleh membuli. Terus Tidak boleh berbicara kasar. Ya. Tidak boleh makan di kelas. ya, boleh nih, boleh tidak? Boleh. Tidak boleh pelajaran. Apa? Tidak boleh tidur saat pelajaran. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Tidak boleh menguat meja. Hah? Tidak boleh mengetuk meja. Ya. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru sudah menjelaskan. Ya, itu adalah kesepakatan kita. Nah, hari ini kita akan membuat dari kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang bersifat baik. Contohnya, kalau kalian tidak boleh datang terlambat, kita hari ini membuatnya dengan kalimat yang baik. Misalkan berangkat tepat waktu, disiplin mengerjakan tugas. Udah benar? Nanti Pak Guru membagikan post-it seperti biasa yang seperti dulu. Kalian tulis dan ditempel di depan. Setuju? Setuju. Ya. Yang belum siapa? Rizky belum, Riz? Liwat, Riz? Ini, Riz.
Belum? Ini benar. Sudah ada yang selesai? Sudah. Urutan dari anak putra dulu. Yuk, sanut. Lempar di sini. Yuk. Yuk, masukin bisa? Mas Haris. Tobat sekalian. Terus anak putri sudah belum? Sudah. Sudah silakan. Yuk Mbak Okta. Sip. Urutan-urutan. Sudah. Sudah semua belum? Sudah ada di depan ini. Sudah dituliskan dengan dari hati nurani kah? Iya. Tanpa paksaan ya? Oke. Silakan perwakilan membaca ke depan kelas. Siapa ya? Naura sama Rizky yuk. Sama Mbak Okta terus jangan sanut yuk. Silakan maju ke depan kelas. Ini baca yang kuat. Ya, kamu baca. Jangan ditempel pakai kamu. Dan yang berhenti. Kak Haris salah ngenune nang kene. Yang bertiga di sini. Sudah ya? Sudah? Sebenarnya. Yo Nut, Ajun. Misalnya kamu sampai sini, Rizky sampai sini, kok Okta siapa? Naura ini, terus Okta ini. Udah ya? Ayo. Dan teman itu berarti memanggil teman dengan nama yang baik. Terus tidak boleh membuang sampah, berarti menjaga kebersihan. Terus dilarang mencontek, berarti bekerja dengan jujur. Terus disiplin, ya apa? Mengerjakan tidak boleh menunda pekerjaan, berarti mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak boleh membantah apa perkataan guru, berarti harus menjaga sopan santun. Harus disiplin. Setuju dengan keyakinan kelas kita? Setuju. Adakah yang keberatan? Betul ya. Ya. Nah, hari ini coba lihat. Mau panggil Tita. Berapa, Pak? Mbak Tita? Hapus. Dah. Potong, Bu. Ya, ya. 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 Tidak ada yang keberatan? Ini di shopping yang ini Pak Guru lagi. Ya. Ya. Ya, tak bacakan dan ulang ya.